kopi lu sare 5 minggu lesen terus yo arek kombo 5 srepet. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Nusantara. Hari ini kita akan menceritakan kisah Danau Toba. Mari kita mulai topik cerita rakyat. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana Danau Toba berkembang di masyarakat Batak. Jadi Danau Toba ini mungkin telah dikisahkan turun-temurun sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Kisahnya menceritakan tentang seorang muda bernama Toba yang menemukan ikan mas ajaib yang dapat berubah menjadi wanita cantik. Lalu mereka menikah dengan satu syarat, yaitu Toba tidak boleh menyinggung asal-usul tentang ikan mas. Tapi itu seperti cerita klasik ya, yang bermula dari pelanggaran perjanjian, bukankah seperti itu? Iya, dan konflik utamanya terjadi saat Toba sangat marah sehingga menyebut anak mereka sendiri sebagai anak ikan. Karena hal tersebut, ikan mas kecewa dan menyuruh anaknya untuk menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi terlebih dahulu. Lalu ikan mas kembali ke sungai sehingga mungkin alam marah sehingga menurunkan hujan yang begitu deras yang membuat desa mereka tenggelam dan sekarang disebut sebagai Danau Toba. Hal itu menarik sekali. Kita berkaitan dengan fakta ilmiah. Bisa jelaskan bagaimana letusan volcano itu? Jadi sebenarnya Danau Toba terbentuk dari letusan gunung vulkano mahadahsyat yang terjadi 74.000 tahun yang lalu. Bahkan letusan gunung tersebut mengeluarkan material nulis yang mencapai 2.400 km kubik sepertinya, dan memiliki dampak global, yaitu suhu bumi turun, langit tertutup debu, bahkan populasi manusia menurun drastis. Jadi bukan hanya cerita rakyat, tetapi juga tentang peristiwa geologi yang tercatat dalam sejarah bumi. Benar sekali. Bahkan beberapa ilmuwan atau sejarawan menduga bahwa penyebab bottleneck genetik manusia itu karena letusan gunung tersebut. Bottleneck genetik manusia itu adalah populasi manusia yang menurun drastis sehingga menyisakan sebagian kecil manusia yang dapat bertahan hidup. Itu luar biasa. Jadi mitos dan fakta saling melengkapi ya. Ya, mungkin saja masyarakat Batak tidak mengetahui tentang fakta letusan gunung supervulkanik tersebut, namun mereka merasakan dampaknya sehingga mengabadikannya dalam cerita rakyat yang diturunkan turun-temurun. Kalau dari sisi budaya, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Kalau dari yang saya simpulkan, ada 3. Yang pertama tentu saja jangan pernah mengingkari janji. Lalu sebelum memulai hubungan, lebih baiklah dilandasi dengan kepercayaan yang kuat. Lalu bagaimana alam bereaksi terhadap perilaku manusia. Kita kan sekarang menceritakan Danau Toba. Bagaimana kondisinya sekarang? Sungguh menakjubkan. Danau Toba sendiri telah menjadi destinasi wisata kelas dunia, sehingga pemerintah sendiri menjadikan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 Bali baru. Sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.